teman-teman penikmat film. Balik lagi di Ikal Review, kali ini kita bakal ngebahas film horor terbaru yaitu Pabrik Gula. Apakah film ini cuma jadi horor tipikal MD Pictures lainnya? Yuk kita bahas. Kalian pasti sudah nggak asing sama nama Simple Man kan? Penulis yang karyanya selalu diangkat ke layar lebar dengan embel-embel kisah nyata yang... ya, kita juga nggak tahu beneran nyata apa enggak. Jujur, gue pribadi udah agak muak sama film horor Indonesia yang selalu pakai gimmick ini. Tapi karena diajak nobar pas lebaran, ya udahlah sekalian buat bahan review. Secara cerita, Pabrik Gula punya premis yang cukup familiar. Sekelompok pekerja musiman datang ke sebuah pabrik gula di desa terpencil dengan harapan bisa memperbaiki hidup mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah diteror makhluk halus dan harus bertahan hidup agar bisa keluar dari pabrik dengan selamat. Dari segi cerita, film ini punya banyak kemiripan sama Desa Penari. Struktur konfliknya mirip, bahkan pola penyelesaiannya pun serupa. Tapi, eksekusinya dibuat lebih mendebarkan dengan beberapa peningkatan. Nah, salah satu hal yang gue apresiasi dari Pabrik Gula adalah pendekatan rule-based horror yang dipakai. Mirip kayak di A Quiet Place atau It Follows, di mana ada aturan tertentu yang harus dipatuhi dan kalau dilanggar, akibatnya fatal. Konsep ini lumayan berhasil bikin tensi di film meningkat. Selain itu, film ini juga menghubungkan terornya dengan sejarah kelam. Ada cerita soal eksploitasi buruh di masa lalu yang akhirnya melahirkan dendam dan menciptakan situasi mistis di pabrik tersebut. Jadi, horornya nggak sekadar hantu seram, tapi juga dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui. Dari segi visual, Pabrik Gula memanfaatkan settingnya dengan maksimal. Pabrik tua dengan mesin berkarat, suara dengungan yang bikin merinding, dan pencahayaan remang-remang yang menciptakan ilusi seolah ada sesuatu yang selalu mengintai. Sinematografinya solid dan komposisi framingnya efektif dalam membangun ketegangan. Dari sisi scoring dan sound design, film ini juga cukup berhasil. Musiknya bombastis, efek suaranya mendukung atmosfer horor, dan ada beberapa adegan yang benar-benar bikin deg-degan, terutama di momen manten tebu. Tapi sayangnya, film ini juga terlalu sering mengandalkan sudden loud noise buat jump scare, yang kadang malah terasa mengganggu. Salah satu aspek terbaiknya adalah acting para pemainnya, terutama Wafi Zihan yang tampil luar biasa di bagian akhir film. Sementara itu, karakter lain terasa kurang dikembangkan. Banyak tokoh yang terasa datar dan gak punya motivasi yang kuat, sehingga kita sulit untuk benar-benar peduli dengan nasib mereka. Ini juga berlaku untuk entitas gaibnya. Ada banyak jenis hantu di sini, dari makhluk tinggi bertanduk, kepala buntung, sampai hantu naik sepeda, tapi cuma satu yang benar-benar dikasih latar belakang. Terus juga beberapa alur cerita terasa klise, tipikal film MD Pictures pada umumnya. Terornya juga kurang mendalam karena banyak entitas gaib yang hanya dijadikan pemanis tanpa backstory yang kuat. Lalu, ada perbedaan versi yang katanya bikin film ini lebih berani. Tapi setelah nonton, perbedaannya cuma sekitar 1 menit dan gak terlalu signifikan. Sejujurnya, ini lebih ke gimmick marketing aja. Awi Suryadi salah satu sutradara Indonesia yang menurut gue sangat overrated. Film ini memang lebih bagus dari film-film sebelumnya, tapi belum cukup untuk mengganti pernyataan yang dibesar-besarkan media. Dan kalau ngomongin IMAX, pengalaman nonton di format ini juga nggak terlalu beda jauh. Jadi buat yang berharap dapat pengalaman horor lebih imersif dari segi teknis, ya siap-siap kecewa. Pada akhirnya, Pabrik Gula adalah sajian horor yang tetap menghibur. Meski nggak sempurna, film ini tetap seru buat ditonton rame-rame di bioskop, terutama saat lebaran. Perpaduan horor dan komedi bikin pengalaman menontonnya jadi lebih ringan. Secara keseluruhan, Pabrik Gula bisa dibilang sebagai film horor berkualitas tinggi, tapi mudah dilupakan. Visualnya oke, sound desainnya mantap, tapi dari segi cerita dan karakter masih ada yang kurang. Tapi tetap layak buat jadi tontonan horor bareng keluarga di momen lebaran ini. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama review ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review film seru lainnya di view.
Sampai jumpa dari review berikutnya.